Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Laksita Sandra Amaya dengan NIM 20G40018 dari Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat manusia. Meninjau manusia atau arti manusia secara filosofis, yakni filsafat manusia adalah suatu cabang dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Filsafat manusia biasa disebut juga antropologia metafisika atau psikologi metafisis. Arti manusia sendiri adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Terdapat dua inti paradoks pokok dalam mempelajari filsafat manusia, yaitu manusia adalah solusi bagi kehidupan dan manusia adalah pemusnah kehidupan. Lalu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut Wilhelm Wundt, ada dua aspek dalam memahami hakikat manusia, yakni yang pertama ada ekstensif, yang meliputi pembahasan yang berhubungan dengan relasi antara manusia dengan lingkungan ekologi yang menghidupi manusia itu sendiri. Yang kedua ada intensif, yang meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusia. Pembentukan kepribadian manusia bisa dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, melihat pengaruh berdasarkan sosiologis terhadap manusia, seperti yang dikemukakan oleh Watson, Pavlov, dan Skinner. Sedangkan sisi internal melihat berdasarkan pengaruh dinamika biologis terhadap manusia, seperti yang dikemukakan oleh Mendel, Piaget, dan Ostenberg. Kepribadian manusia, yakni peran manusia dalam kehidupan yang menentukan perilaku. Terdapat dua sisi kepribadian manusia, yaitu eksternal yang berdasarkan pengaruh sosiologis manusia dan internal yang berdasarkan pengaruh biologis manusia, seperti yang saya jelaskan slide sebelumnya tadi. Yang berdasarkan pengaruh biologis seperti atensi, persepsi, dan memori. Itu semua yang menyebabkan manusia bisa mengendalikan fungsi pikirannya dan dapat memiliki peran yang sadar akan lingkungannya, serta dapat menerima ingatan atas kejadian hal yang pernah terjadi atau terekam dalam hidupnya. Pemikiran filsuf mengenai kepribadian manusia. Yang pertama, ada filsuf Thomas Hobbes, yang mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk yang jahat atau homo homini lupus, sehingga harus diatur oleh hukum dan pemerintahan yang tidak dapat digulingkan. Sifat dasar dari manusia adalah bersaing, agresif, loba, antisosial, dan bersifat kebinatangan. Di sini negara memiliki fungsi untuk menyatukan manusia untuk tidak saling membunuh. Yang kedua ada filsuf Plato, yang mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu nous atau akal, thumos atau semangat, dan epitumia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Dan hanya kematianlah yang akan melepaskan jiwa tersebut dari belenggu. Lalu proses manusia bahagia atau tidak bahagia. Bagaimana manusia dapat bahagia? Manusia dapat bahagia ketika ia dapat menjalin relasi yang baik dengan sesamanya, menjauhi kesepian. Selain itu, harta memang membuat aman, tetapi tetap tidak bahagia apabila kesepian. Dan apabila itu adalah fake relationship yang dilandasi ketidakjujuran, tetap akan menimbulkan kesepian terhadap manusia tersebut. Selain itu, manusia dapat bahagia karena relasi yang sehat terhadap siapapun, seperti teman, keluarga, sesama, bahkan Tuhan. Hal itulah yang membuat manusia lebih sehat secara pribadi dan sosial.
Ada beberapa indikator kebahagiaan manusia. Yang pertama, fisik. Secara sehat, proporsional, cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua ada mental, yang memiliki sikap tangguh, seimbang, dan dewasa. Yang ketiga ada spiritual, yakni meliputi rendah hati, memaafkan, adil dan jujur, dan memiliki penguasaan diri yang cukup serta tangguh. Lalu bagaimana manusia tidak bahagia? Setiap orang pastinya pernah memiliki perasaan tidak bahagia. Perasaan tidak bahagia itu bisa terjadi karena munculnya permasalahan dan perasaan tertekan yang timbul dalam dirinya. Dampak dari perasaan tidak bahagia dan rasa tertekan itu, maka manusia bisa merasa stres. Stres sendiri dapat kita hilangkan dengan cara coping stres melalui doa. Coping stres berarti mengatur keadaan yang penuh beban untuk mengurangi tekanan. Pemikiran filsuf tentang kebahagiaan, yakni menurut Aristoteles, memandang bahwa manusia hidup memiliki tujuan. Tujuan tersebut yaitu nilai kebahagiaan atau eudaimonia, yang menurutnya, jika manusia telah mencapai kebahagiaan, maka tidak ada yang diinginkan selebihnya. Kebahagiaan yang dimaksud adalah bila manusia melaksanakan moral atau etikanya, maka manusia menjadi makhluk yang berbahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.